Suatu hari terdapat anak laki-laki sebut saja Tono yang hidup bersama kakak perempuannya dan ayahnya di pesisir pantai. Sebut saja nama kakak perempuannya Siti dan ayahnya yang bernama Simon. Ketika libur Siti berpamitan ke Simon untuk pergi ke pantai lain sebut saja Pantai Biru. Di Pantai Biru tersebut si Siti bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Tessa. Dia pun mengobrol membahas agenda hari ini pergi kemana dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah temannya yang berada di seberang pantai. Sebut saja dia Alex dan Firman, mereka berempat memutuskan untuk pergi mengunjungi ke sebuah pulau yang ada di seberang pantai sebut saja Pulau Buton. Di perjalanan si Siti sempat berpamitan dengan adiknya yang bernama Tono untuk pergi. Mereka berempat pun pergi menggunakan jet ski menuju Pulau Buton tersebut. Setelah beberapa jam mereka pun sampai di pulau tersebut, mereka berempat pun terjun ke lautan untuk menikmati laut yang ada dan juga bermain-main di ski. Namun sayang saat bermain ski terjadi kecelakaan yang membuat Alex dan Firman mengalami luka di kepalanya dan berada di tengah laut. Saat mereka berkumpul di tengah laut untuk membantu si Alex, tiba-tiba ada hiu yang datang memangsa mereka bertiga. Akan tetapi terdapat sebuah kapal yang lewat sehingga mereka pun terselamatkan oleh pemilik kapal tersebut. Sebut saja pemilik kapal tersebut Jansen. Si Siti pun kemudian mencari teman dekatnya Tessa yang pergi menuju di dalam kapal. Singkat cerita, si Siti mengobrol dengan pemilik kapal yaitu Jansen. Akan tetapi kejadian yang tak terduga dialami oleh Siti. Si Siti pun disekap menggunakan obat bius oleh Jansen. Lalu si Jansen pun entah pergi menuju kemana. Setelah siuman, si Siti pun bangun dan dia pun menemukan Tessa berada di sampingnya. Mereka pun sadar kalau mereka disekap di kamar kecil di dalam kapal. Si Jansen pun mulai memberikan ikan kepada burung bangau, sembari itu dia memakan hasil olahan ikan yang ia dapatkan. Kembali lagi ke Siti, Siti pun berusaha kabur dengan mengintip retakan jendela yang ada. Hari pun mulai berlalu, Siti dan Tessa pun bangun karena pintu kamar mereka dibukakan oleh Jansen karena si Jansen mengiriminya sebuah makanan berupa ikan dan si Siti pun mulai berbicara dengan si Jansen, akan tetapi usaha si Siti untuk keluar pun tidak bisa dinegosiasikan. Terlihat seorang kakek tua sedang berlayar menaiki skoaci, sebut saja dia Sarutobi, berada di dekat kapal tersebut. Sarutobi tersebut ternyata seorang dokter yang mencoba menyembuhkan si Alex. Jansen pun pergi menemui si Siti dan Tessa yang berada di kamar kecil di dalam lambung kapal bersama dengan si Sarutobi. Mereka pun kemudian mengobrol dengan si Siti dan Tessa tentang keadaan tubuhnya. Si Sarutobi pun dengan ilmunya lalu mengobati si Tessa. Singkat cerita, operasi dan perawatan yang dilakukan oleh si dokter pun selesai. Si Jansen dan si dokter pun mengobrol membahas mengenai penyakit si Tessa. Kembali ke Sarutobi, dia pun mengoperasi penyakit si Alex dengan alat seadanya. Tidak lama kemudian si Sarutobi pun mengeksekusi si Alex, bukannya membantu tetapi membunuhnya. Si Siti dan Tessa pun berdiam diri di kamar, akan tetapi si Sarutobi dan si Jansen masuk untuk membawa si Tessa keluar dari kamar, akan tetapi terjadi keributan yaitu si Tessa dibawa paksa oleh si Jansen. Kembali lagi kepada si Siti pun berusaha kabur menggunakan alat yang ia temui dengan membuka obeng penutup yang ada di atas kamarnya. Di kapal si Tessa pun diperiksa oleh si Sarutobi dan si Jansen. Kembali ke si Sarutobi dan Jansen, mereka pun akan melakukan operasi kepada si Tessa. Hari pun udah mulai malam dan akhirnya penutup lubang tersebut terbuka karena usahanya si Siti. Menuju ke ruang pengemudi kapal, dia lalu bergegas mencari telepon untuk meminta bantuan. Tapi si Siti pun pergi untuk mencari sebuah alat. Dia pun menemukan senjata dan senapan tombak ikan. Dia pun bersiap untuk menembakkannya ke Sarutobi dengan penuh keyakinan, akan tetapi terjadi perlawanan antara si Sarutobi dengan si Siti. Tidak berselang lama si Sarutobi pun ditusuk oleh si Tessa menggunakan pisau yang ada di dekatnya. Tak berselang lama si Sarutobi pun meninggal di tempat. Si Jansen yang mengetahui bahwa si Siti dan si Tessa pergi, dia pun mulai mencari mereka berdua yang ada di kapal. Dia pun mencari di sekitar atas kapal, akan tetapi si Siti dan si Tessa udah diketahui oleh si Jansen kalau mereka berada di atas permukaan laut. Si Jansen pun mulai menggerakkan kapalnya, akan tetapi kapal tersebut telah dipotong kabel mesinnya oleh si Siti dan si Tessa. Kemudian si Jansen pun mulai putus asa. Kembali ke si Siti dan si Tessa, mereka pun mulai berenang ke kapal baru yang berada di dekatnya dengan kekuatan yang tersisa, akan tetapi di tengah perjalanan si Tessa pun berhenti karena dia kehabisan tenaga.
Akan tetapi Siti pun tetap berenang menuju ke kapal baru yang berada di dekatnya sekuat tenaga dan Siti pun berhasil menaikinya. Di kapal tersebut Siti pun mencoba memasuki kapal dan mencoba menghidupkan kapal tersebut serta meminta bantuan lewat telepon yang ada di kapal tersebut dan ternyata ada yang menjawab telepon tersebut. Di dalam kapal Siti pun menemukan beberapa dokumen foto siapa saja yang terbunuh di kapal tersebut. Siti pun mencari alat untuk menghidupkan suar agar ada yang membantunya di dalam kapal tersebut. Tak berselang lama Siti pun dikejutkan oleh kedatangan si Jensen yang juga sudah berada di atas kapal. Si Jensen pun mencoba mencari Siti ke berbagai sudut yang ada di kapal sembari membawa pisau di tangannya. Tak berselang lama si Jensen pun menemukan Siti dan kemudian menusuknya menggunakan pisau yang ada di tangannya dan Siti pun menembakkan flare pistol tepat di mulut Jensen yang membuatnya meninggal di tempat. Siti pun berusaha meraih mikrofon yang ada di sampingnya untuk meminta bantuan akan tetapi mikrofon yang dia pegang tidak bisa berfungsi lalu Siti pun melemparinya dan tidak lama kemudian jatuh ke laut. Kapal yang ia tumpangi pun tetap berjalan dan tidak lama kemudian datanglah penyelamat yang menyelamatkan Siti menaiki kapal dan juga helikopter. Di tasnya pun juga ditemukan oleh penyelamat pantai menggunakan kapal. Mereka berdua pun dievakuasi di tempat pengobatan medis. Oh my God.